أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, hafidhunillah wa iyyakum. Ayat tadi itu terletak di tengah-tengah antara perintah puasa dan selanjutnya disambung lagi tentang ibadah puasa. Maka para ulama mengatakan, mengapa ayat ini diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala diapit tentang ibadah puasa. Nah, ini menunjukkan, kata para ulama, bahwa bulan Ramadan dari awal setelah salat subuh sampai maghrib itu adalah doa kita, tempat yang doa mustajab. Jadi kalau diulain bulan Ramadan itu doa kita kan ada waktunya. Jadi ketika misalnya bainal adain, antara adzan dan qamat, atau setelah selesai sholat, atau di pertengahan malam. Tapi kalau di bulan Ramadan, maka 24 jam full itu adalah waktu-waktu yang mustajab. Maka perbanyak berdoa. Dalam riwayat Ibnu Abi Hatim, sebelum ayat ini turun, ada seseorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aqribun Rabbuna panunaji am ba'idun panunadi?" Ya Rasulullah, apakah Tuhan kita Allah itu dekat atau jauh? Apakah dekat sehingga kita harus cuma berbisik aja, berbisik begimit aja, atau kok jauh sehingga kita harus memanggil, berteriak, berdoa? Nah, lalu ujar Nabi, turun ayat ini. Lalu Nabi menjawabnya dengan ayat tadi, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, apabila ada yang bertanya kepada engkau anni, tentang diriku, kata Allah, maka jawablah, fa inni qarib, aku sangatlah dekat. Maka sambungannya apa? Doa, tentang doa. Maka para ulama mengatakan, kalau orang ingin mendekat kepada Allah, maka dia perbanyak berdoa. Berdoa dengan berbisik hatinya, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah, doa ini kadang mesti langsung mustajab, seperti kita makan lombok perawit langsung padas kada. Doa ini, kata para ulama, bisa juga bertahun-tahun. Ada orang berdoa lah, ada kisah dan bini mendoakan lakinya supaya lakinya baik, soleh. Ternyata doanya ini dikabulkan Tuhan tuh, tahu lah Pian, berapa tahun? 8 tahun hanya dikabulkan Tuhan. Jadi setiap hari berdoa, setiap malam berdoa, sepertiga malam berdoa, pokoknya bila melihat lakinya didoakannya. Nah, doanya ini ternyata kada singkat dikabulkan Tuhan, tapi memakan waktu 8 tahun. Masya Allah. Jadi kita jangan henti-hentinya berdoa. Tapi kata para ulama, kalau bisa berdoa tuh nang itu aja kita. Jadi misalnya doa ini mau naik haji nih. Nah, di dalam waktu-waktu yang mustajab itu banyakin doa itu aja. Atau misalnya kita 5 lah, nang hajat kita hendak dikabulkan, dicatat, dihafali, itu aja di doa-doa. Ibaratnya kayak kita melihat banyu tuh, kan ada batu di belobak, itu kan gara-gara banyu nang lembut, banyu lembut tuh, tapi batu nang keras tuh belobak, gara-gara apa? Bukan satu kali hujan, bukan, tapi karena hujan tadi turunnya ke situ aja, terus, iya, melobak aja. Padahal batu keras digenggam, orang awas sakit tangan kita, tapi dengan banyu nang lembut itu bisa menembus batu, lantaran banyu tadi dihujan terus. Begitu juga kita doa nih, doa terus, insya Allah mustajab. Bayangkan Nabi Musa alaihissalam dikabulkan Tuhan 40 tahun. Masya Allah, 40 tahun hanya dikabulkan doanya. Jadi kalau kita berdoa setahun belum kabul, jangan berpindah, terus. Insya Allah doa kita mustajab. Apalagi bulan Ramadan ini, insya Allah doa kita mustajab. Apalagi lebaran, apalagi di waktu-waktu yang mustajab. Nah, supaya doa kita manfaat, kita mendoakan bukan hanya diri kita, tapi mendoakan orang lain. Misalnya ada orang lewat orang tua,
pengemis, kita doakan. Kita kadang membarinya nih, jauh-jauh. Paling kadang kita membantunya berdoa. Ya Allah, mudahkan ini rezekinya. Ya Allah, sehatkan, wafiatkan. Ya Allah, mati bayi imannya. Ya Allah, di hati. Nah, itu adalah bantuan kita terakhir kepada orang-orang lemah. Apalagi kita mendoakannya dengan tulus, berjauh luar biasa. Nah, kalau kita berdoa, jadi berdoa ini ibadat yang paling nyaman dan membuat hati kita lapang. Melihat orang maksiat, ya Allah beri taubatnya sebelum mati, ya Allah. Tapi begini saja, jangan kenyaringan kedengarannya. Jadi Imam Nawawi, doa yang baik itu ada doa yang orang didoakan itu kada tahu kita mendoakan. Namun kita padahkan aku hendak mendoakan ikam. Nah, itu sudah ada pas lagi. Jadi Imam Nawawi, doa yang mustajab itu jadi Imam Nawawi ada doa yang diam-diam kita mendoakannya. Diam-diam kita mendoakannya. Jangan sampai tahunya. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita sering berdoa. Mudah-mudahan sering kita berbisik kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa Rasulullah itu berdoa, ujar Sayyidah Aisyah, Nabi itu kadang pernah meninggalkan doa setelah salat subuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. 3 ini. Nabi kadang pernah meninggalkan doa setiap hari. Walaupun sakit Nabi, di perjalanan Nabi, dimanapun pada doa ini kadang tinggalkan. Ini menunjukkan Nabi itu apa? Yang itu aja. Maka mustajab. Dan ini Nabi melajari kita. Pertama, ya Allah minta ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu ini paling penting. Nabi dahulukan minta ilmu yang bermanfaat. Bukan minta harta. Bukan minta apa. Ada ilmu dulu. Nah, punya ilmu manfaat. Hanya kedua Nabi minta apa? Warizqan thayyiba. Rizki yang baik. Bukan rezeki yang halal. Tapi rezeki yang baik. Arti yang baik itu artinya bermanfaat. Rezekinya tadi berkah. Kalau halal kan sekadar halal aja. Ini thayyib. Thayyib ini di atas halal. Artinya halalam thayyiban. Bujur-bujur. Kan ada kita di rumah makan. Halalam thayyiban. Halal dan nyaman. Bagus. Uja Abah Guru. Thayyiban itu maknanya artinya cocok dengan selera kita. Berkah. Kalau halal kan belum tentu. Kita misalnya hendak makan. Disuruh orang ayam. Tapi kita kartip ke-7. Ayamnya halal. Nah itu lain. Nah ngaram thayyib itu. Kita ini hendak sesuatu. Lalu pas. Mana halal. Nah ini. Jadi thayyib ini artinya rezeki yang bujur-bujur yang menyamani kita dan berkah. Lalu yang ketiga Nabi berdoa apa? Wa amalan mutaqabbala. Amal yang diterima. Jadi lengkap Nabi, ilmu bermanfaat, harta yang baik, amal diterima. Maka selamat. Nah ini doa ini ujar Sayyidah Aisyah, setiap subuh Nabi kada pernah meninggalkan. Mudah-mudahan kita kaum mengamalkan. Doa ini aja sudah mustajab, maka hidup kita nyaman. Dan Nabi kata Sayyidah Aisyah itu kada pernah juga meninggalkan Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nabi itu rancak berdoa. Masya Allah. Nabi itu rancak berdoa apalagi kita. Jadi kalau kita jarang berdoa, rasa taharat pada Nabi katanya. Jadi rancaki berdoa di mana ada waktu berdoa, apa aja doa kita insyaallah mustajab. Kalau pindah di situ Allah mengabulkan di lampu merah di antrian banyak berdoa. Ya Allah, ya Allah. Allah Maha mendengar aja, Allah Maha mengetahui aja, banyak berdoa. Mudah ada manfaatnya. Pas saja kah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.